asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Raya Mujahidin dan juga pendengar setia 105.8 Mujahidin FM dan juga pemirsa M2 TV Mujahidin Badan Televisi dimanapun anda berada, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat-sahabatnya dan kita para pengikutnya yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada malam yang berbahagia ini, setelah menaikkan salat maghrib berjamaah, saat lagi kita ikuti dan dengarkan kajian rutin ba'da maghrib, insyaallah disampaikan oleh Ustaz Profesor Dr. Haji Wajidi Sayani MAG dengan pembahasan hadis. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib Masjid Raya Mujahidin dan juga pendengar Mujahidin FM dan pemirsa M2 TV dimanapun anda berada. Selanjutnya kepada yang terhormat Ustaz Profesor Dr. Haji Wajidi Sayani MAG kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima jahilna wa zakkirna bima nasina warzuqna fahman sabitan. Para alim ulama yang kami muliakan, juga para ustaz-ustazah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Raya Mujahidin dan juga pendengar radio dakwah, juga pemirsa TV M2 TV yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan, termasuk kesempatan kita sudah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam yang ke-13 bulan Syawal. Artinya ya 2 pekan lagi mendatang kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kepada Allah Subhanahu wa taala mari kita senantiasa bermunajat, memohon kepadanya semoga umur kita diperpanjang, berikan kekuatan, berikan kesehatan, terutama hidayah dan taufiknya, kita tetap bertekad semangat, terutama istiqomah menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini tema pembahasan kita babul ru'yah wa ma yata'allaq biha. Jadi bab pembahasan mengenai ar-ru'yah. Ru'yah ini artinya mimpi, ya, bukan ru'yah ya. Mimpi wa ma yata'allaq biha dan apa yang terkait dengannya. Maksudnya ai minal adami. Ya. Kalau kita bermimpi, apa yang harus kita lakukan? Jadi ada etika, ada adab-adab yang harus kita lakukan ketika kita bermimpi. Baik mimpi yang baik ataupun mimpi yang buruk. Ya. Seperti biasa Imam An-Nawawi sebelum mengemukakan beberapa hadis berkaitan dengan tema ini, beliau mengemukakan ayat Al-Quran.
Di antaranya di dalam surat An-Rum ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa ibtigha'ukum min fadlihi." Artinya wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah manamukum bil laili, tidurmu bil laili wan nahari, pada waktu malam hari dan pada waktu siang hari, wa ibtigha'ukum min fadlihi, serta usaha kamu dalam mencari karunia-Nya, karunia Allah. Ayat ini beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, mengingatkan kepada kita bahwa persoalan tidur bukanlah persoalan sepele, bukan persoalan sederhana, tetapi ini ditegaskan bahwa itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa ini bagian dari nikmat Allah dan itulah kebesaran Allah. Kenapa? Karena banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak rahasia yang terkandung bisa kita ambil dari persoalan tidur, khususnya nanti berkaitan dengan mimpi. Wa manamukum bil laili wan nahar. Yang kedua, kalau dilihat dari terjemahan ayat ini, bahwa di waktu tidur sebagai bagian dari nikmat Allah itu adalah pada malam hari, wan nahari, dan juga siang hari. Walaupun di ayat-ayat yang lain ada menyebutkan bahwa malam hari adalah malam yang Allah buatkan untuk kita pakai untuk istirahat, dalam pengertian kita tidur, sementara waja'alna nahara ma'asya, dan pada waktu siang hari Allah jadikan untuk kita sebagai tempat di mana kita berusaha, bekerja. Ya, tetapi ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa di antara kesibukan manusia ada yang memang secara umum tidurnya pada waktu malam hari, tetapi dalam beberapa hal ada juga di antara hamba-hamba Allah, kita manusia, kita orang yang beriman, adalah tidur juga di siang hari. Jadi ayat ini juga memberikan penegasan bahwa kalau kita tidur di siang hari bukan berarti menyalahi ketentuan agama. Walaupun mungkin porsi untuk tidur di malam hari jauh lebih banyak, karena ya pada umumnya bekerjanya pada waktu siang hari dan tidurnya, istirahatnya pada waktu malam hari. Karena di antara hikmah dan rahasia terkandung dalam tidur ini sebagai bagian dari nikmat Allah adalah begitu kita tidur, maka itu artinya kita diistirahatkan dari seluruh badan kita yang pada waktu siang harinya banyak bekerja. Jadi memulihkan kembali kekuatan yang banyak kita gunakan pada waktu siang harinya. Maka tidur itu bagian dari menjaga kesehatan. Makanya kalau kita ke dokter, salah satu biasanya pertama jaga pola makan, kan gitu ya. Yang kedua jaga pola tidur. Yang ketiga olahraga, yang sering disampaikan oleh dokter. Jadi apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu bagian untuk kemaslahatan kita. Nah yang ketiga ada memaknai ayat ini bahwa manamukum bil laili, tidurmu pada waktu malam hari, wan nahari, dan siang hari kamu bangun untuk mencari wabtiga'ukum min fadli, mencari karunia Allah. Nah, itu di antara yang
mengawali tentang mimpi yang ingin dijelaskan di dalam hadis dan disampaikan dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Yang kedua, hadis-hadis yang dikutip dalam kitab ini antara lain pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lam yabqa minan nubuwwati illa al-mubasysyirat. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, saya mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa minan nubuwwati illa al-mubasysyirat. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal dari kenabian kecuali al-mubasysyirat. Al-mubasysyirat kalau dilihat terjemahannya adalah yang memberi berita gembira. Lalu para sahabat bertanya, wa ma al-mubasysyirat? Apa itu mubasysyirat, wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, ar-ru'ya as-salihah. Jadi al-mubasysyirat adalah ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah artinya mimpi yang baik, mimpi yang benar. Apa artinya di sini? Di antara makna pemahaman yang bisa diambil dari sini adalah bahwa masa kenabian itu sudah selesai. Jadi tidak ada lagi wahyu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, ini penegasannya. Yang ada adalah mimpi-mimpi sebagai bentuk cara Allah memberi informasi kepada para hambanya. Jadi kalau ada yang mengaku bahwa tadi malam dia mendapat wahyu, jangan percaya. Jangan. Kita ini kadang-kadang di Indonesia ya, mungkin di dunia ini yang paling banyak nabi palsu itu di Indonesia. Dan kita juga terlalu gampang percaya. Ada orang ngaku dapat wahyu, kok percaya? Nah, membaca, mengerti dan memahami hadis-hadis seperti ini penting untuk menjadi sebuah pegangan buat kita bahwa ketika ada orang mengaku masih ada wahyu Allah turunkan, kita bisa dengan adanya hadis seperti ini jangan percaya. Itu bagian dari cara membentengi akidah kita. Ini karena bagian dari akidah. Ya sama di Al-Quran itu. Maka Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin maka Muhammad bukanlah ayah dari salah seorang di antara kalian. Maka Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin akan tetapi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Jadi penutup para nabi, hadis ini ikut mempertegas bahwa ketika sudah tidak ada lagi wahyu yang turun, maka itu artinya hadis ini mempertegas terhadap ayat yang tadi wa khataman nabiyyin, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup. Nah, jadi tidak ditafsir-tafsirkan lagi segala macam dengan pendekatan bahasa dan logika. Bahwa khatam itu artinya cincin dan segalanya. Karena apalagi ada hadis lain, ya, riwayat Tirmidzi yang oleh para ulama menyebut sebagai hadis mutawatir. Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Saya ini adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi ada nabi sesudah. Nah, ini sudah kat'i. Nah, artinya
sudah tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Kalau ada pendapat yang berbeda dengan apa yang sudah disepakati oleh para ulama dan sudah katoi, maka itu bukan lagi perbedaan pendapat, itu namanya penyimpangan pendapat. Jadi jangan sampai dengan alasan itu kan cuma perbedaan pendapat saja, ya, itu ada batasannya. Ini namanya penyimpangan, ya, karena di dalam agama ini ada yang namanya khilafiyah, tapi dalam batas-batas yang tentang zonni. Tapi kalau sudah katoi, maka tidak ada kemungkinan untuk adanya pendapat yang lain. Nah, jadi ini yang dimaksud bahwa lam yabqa minal nubuwwati illa al-mubasyirat. Tidak ada yang tersisa dari kenabian kecuali al-mubasyirat. Jadi yang ada itu adalah hanya mimpi, ya, mimpi. Ya, jadi tidak ada lagi wahyu yang Allah turunkan kepada seorang kecuali hanya dalam bentuk mimpi atau dalam bentuk ilham. Ya, jadi ini yang dimaksud tentang ar-ru'yah, adanya mimpi. Dan memang ini pernah kita sampaikan juga ini tentang beberapa yang terjadi, ya, di kalangan ulama-ulama tertentu, ya, bisa mendapatkan informasi setelah melalui mimpi, ya, mimpi bahwa ada sesuatu yang bisa didapat informasi tentang sesuatu ini karena didapat melalui mimpi, tapi itu bukan wahyu dari Allah, ya, bukan wahyu dari Allah, tapi hanya sebagai mimpi. Jadi sekali lagi itu yang pertama. Yang kedua, wa anhu, ya, maksudnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza iqtaraba az-zaman lam takat ru'yal mu'mini takdibu wa ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an min an-nubuwwati. Ini hadis muttafaq alaih. Kalau tadi hadis pertama rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza iqtaraba zaman." Ya, iqtaraba zaman ini maksudnya di akhir zaman. Ya. Jadi nanti apabila sudah mendekati akhir zaman, mendekati hari kiamat, ya, maka lan takat ru'yal mu'mini takdibu. Hampir mimpi orang beriman itu tidak ada yang dusta. Banyak benarnya. Jadi waru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Dan mimpinya orang mukmin itu adalah, ya, 1/46 bagian dari kenabian. Maksudnya 1/46 bagian dari an-nubuwah, maksudnya dari wahyu. Artinya bahwa kebenaran mimpi itu bisa dipertanggungjawabkan. Cuma yang pernah kita jelaskan bahwa orang yang mengaku bermimpi harus lihat perilakunya, ya, karena tidak semua juga orang yang mengaku-ngaku lalu kemudian kita percaya. Ya, nanti apalagi mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang dimaksud nanti akhir zaman, karena tidak ada lagi nabi, maka bagian dari cara Allah memberi informasi kepada hambanya itu salah satunya adalah melalui mimpi. Ya, cuma itu tadi mimpi yang bisa meyakinkan adalah hanya ada sambungannya. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditsa. Ya.
Jadi orang yang paling bisa dipertanggungjawabkan kebenaran mimpinya adalah asdaqukum hadisa, adalah orang yang sangat jujur di dalam omongannya, di dalam pembicaranya, di dalam kata-katanya. Jadi kalau orang dalam kesehariannya, tutur katanya, perilakunya masuk kategori orang yang alim, orang yang saleh, orang yang wara, tidak pernah kita dengar suatu pembicaraan bahwa yang bersangkutan pernah dusta, pernah bohong, pernah nipu orang, pernah berbuat apa yang dilarang di dalam agama, maka orang-orang seperti ini potensi untuk apa yang dia lihat dalam mimpinya adalah sebuah kebenaran, itu adalah sangat besar. Itu bisa kita percaya. Apalagi sebelum tidur dia berwudu terlebih dahulu. Sebelum tidur, setelah berwudu dia sholat sunat. Sebelum tidur banyak berzikir. Sebelum tidur banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, dan ada beberapa surah-surah tertentu yang sangat bagus dibaca ketika kita mau tidur. Nah, ketika dalam posisi seperti ini dia jalankan itu semua, lalu dia melihat sesuatu dalam mimpi, maka tingkat kebenarannya bisa jadi ini seperti 46 bagian dari kewahyu, dari nabi kenabian atau bagian dari wahyu. Jadi bisa dibenarkan, dan ini banyak terjadi ketika di akhir-akhir zaman, ya, sudah menjelang hari kiamat. Ya. Yang ketiga, ya, karena ini temanya memang masalah mimpi, tapi sekali lagi apa yang disampaikan dalam hadis ini mengingatkan kita bahwa tentang mimpi itu adalah bagian boleh kita percaya, ya, boleh kita percaya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami," siapa yang melihat aku dalam mimpi, dalam tidur, fasayarani bil yaqadati, maka yang bersangkutan akan melihatku fil yaqadati, dalam keadaan terjaga. Maksudnya dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak tidur. Au ka'annama ra'ani fil yaqadati, atau seolah-olah dia melihat diriku dalam keadaan sadar. La yatamatsalu asy-syaitanu bi, karena syaitan itu tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu untuk menyerupai diriku. Nah, ini hadis muttafaq alaih. Ini sebuah perkara tentang bermimpi, ya, ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tingkat kebenarannya bahwa ada orang yang bisa memimpikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu orang yang bisa mendapatkan seperti ini adalah bagian dari cara bahwa orang ini termasuk dalam kategori Allah pilih, ya, karena tidak semua, ya, tidak semua. Lagi-lagi tadi itu lihat kepada siapa orang yang mengaku-ngaku, ya. Karena kalau kan ada orang bertanya, bagaimana kita bisa tahu bahwa yang saya mimpikan ini Rasulullah? Ya, saya kira ini juga bagian dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang bersangkutan ketika dalam mimpi dia bisa bedakan inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi sekali lagi, kalau perilakunya menyimpang, apalagi jauh dari praktek-praktek kehidupan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak langsung percaya begitu saja. Karena
Indonesia ini ada salah satu yang kemudian menjadi komando ingin menyatukan semua agama, ya, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dalam salah satu perjalanan hidupnya, awal-awalnya yang bersangkutan ini adalah rajin bangun sholat malam, sholat tahajud. Namanya Lia Aminuddin. Ini satu-satunya Tuhan di dunia yang pernah dipenjara. Ini awalnya ini rajin. Lalu saya dengar ceritanya bahwa sampai ada villanya di Bogor. Jadi kalau malam itu, tengah malam itulah ya kalau bahasa kita bersemedi, ya dia sholat. Tapi lama-kelamaan apa yang terjadi? Dia merasa dan mengaku bahwa malaikat Jibril mendatanginya. Ini awalnya bagus tuh, tapi karena modal pengetahuan, lalu kemudian dia tidak bisa bedakan mana Jibril, mana yang bukan Jibril. Dia dianggap yang datang itu adalah malaikat Jibril. Apa yang disampaikan dianggap sebagai sebuah wahyu. Lalu dia deklarasikan bahwa ini adalah wahyu dan ingin menyatukan semua agama dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ini yang sangat berbahaya, sangat berbahaya. Maka itulah sebabnya satu doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh, janganlah membuat hatiku ini bisa condong ke yang membuat sesat. Pada hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah, petunjuk kepada kami di jalan yang lurus. Karena hati kita ini tadi, jadi bukan bersalah. Ini ilmunya. Saya baca tiap Jumat menulis sebuah bulletin, itu tulisannya bagus sekali, dan sholatnya lumayan. Tapi karena jauh dari ulama, tidak mau bertanya pada ulama, tidak ada rasa tawaduknya, apa yang dia tahu itu dianggap sebagai sesuatu kehebatan. Akhirnya merasa bahwa inilah Jibril ini, itu bahaya. Maka kalau ada mimpi-mimpi, ya tanya dulu, gimana sih sebenarnya mimpi itu kalau ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sampai dalam mimpi, lalu kemudian kita tidak tahu bagaimana pribadi Rasulullah, bagaimana bentuk tubuhnya, lalu berbeda dengan apa yang kita lihat. Hanya karena dalam mimpi itu ada suara bahwa inilah Rasulullah, sementara lain. Jadi Ibnu Abbas, ini sebuah riwayat. Ini saya baru baca tadi. Jadi salah satunya yang bagus dia dibaca ini, karena kalau kita diberi sebuah tuntunan langsung dari Allah melalui inspirasi tertentu untuk mendapatkan kemampuan bermimpi, maka paling tidak kita mengetahui bagaimana sih sebenarnya bentuk, ya, wajah tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya menjadi referensi di kalangan para ulama itu adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, seorang ahli hadis. Itu seluruh bentuk tubuhnya itu digambarkan secara rinci dalam hadis-hadis. Jadi tentang giginya, tentang ini bulu-bulu matanya, rambutnya, ubannya, semua warna kulitnya, tingginya, lebarnya, kukunya, semua ada dalam kitab itu. Dan terakhir, bahkan saya baca hadis-hadis ini dalam kitab ini, hampir semuanya dikutip dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sama hadisnya. Karena bagian akhir dari Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu adalah majalah fi ar-ru'ya as-salihah. Jadi tentang bahwa majalah fi ru'yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, nah kalau kita sudah baca itu lalu kemudian mendapatkan gambaran bahwa ternyata beginilah model rambut Rasulullah, beginilah model rambut jenggot Rasulullah, beginilah model warna kulitnya, tubuhnya dan segalanya, lalu kemudian kita bermimpi, paling tidak ada gambarannya di situ. Nah, dalam kitab ini diceritakan di
Ibnu Abbas didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat ini mau ngaku. Dia cerita, ya Abdullah, saya bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ibnu Abbas nanya, yang kamu mimpi itu kira-kira bentuknya seperti apa? Itu ditanya. Lalu dia jelaskanlah ciri-cirinya, bahwa bentuknya seperti ini, begini. Lalu artinya apa yang dijelaskan itu berarti ada kemiripan sebagaimana dipahami dalam digambarkan dalam hadis. Jadi paling tidak itu bisa kita baca. Termasuk ada kitab Al-Insan Al-Kamil. Ini karangan Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki. Itu juga kitab yang sangat bagus menjelaskan tentang kepribadian agung Rasulullah. Ada juga kitab yang baru namanya Syahsiatul Rasul, yaitu pribadi agung yang mulia bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita seperti ini bagus untuk menjadi referensi gambaran. Tapi sekali lagi ada ulama memberikan keterangan bahwa salah satu yang harus dilakukan atau paling tidak menjadi ciri ketika ada orang mengaku-ngaku bahwa ketemu Rasulullah. Pertama, orang yang bersangkutan adalah sudah mampu memperhatikan keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang diperhatikan itu bagaimana mencontoh kehidupan Rasulullah dalam banyak hal. Bukan memperhatikan hanya sekedar sholatnya, tapi dalam hal kehidupan kesehariannya, kejujurannya, tingkat tutur katanya yang sangat membuat orang lain menjadi sangat enak dan nyaman. Begitu juga yang kedua, memperbanyak sholawat. Memperbanyak sholawat itu juga bagian dari cara itu bisa. Yang ketiga, ya rajin dan tekun mendakwakan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu ada pertanyaan, apa yang dimaksud bahwa barang siapa yang bermimpi melihat aku dalam mimpinya, maka fasayarani bil yaqظah, dia akan bisa melihatku dalam keadaan sadar. Nah, ini ada dua penjelasan pemahaman para ulama. Ada yang menyebutkan iya betul-betul dia bisa melihatnya secara hakiki. Tapi dalam kitab ini ada yang memahaminya bahwa nanti di akhirat kelak. Karena ini bagian dari suatu kelebihan. Jadi orang yang bisa bermimpi seperti ini adalah memang orang-orang di antara pilihan Allah yang menunjukkan kecintaan Allah kepada yang bersangkutan sekaligus kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada yang bersangkutan. Bahkan ada riwayat yang disebutkan oleh para ulama, tidak ada dalam kitab ini. Kata Rasulullah, ini kata riwayatnya, bahwa siapa yang bermimpi ketemu dengan aku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Jadi itu satu kelebihan. Ya, tapi bagi kita adalah sebagai sebuah keyakinan. Yang berikutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha fa innama hiya min Allah Ta'ala." Apabila ada salah seorang di antara kalian melihat ru'yan, bermimpi maksudnya, melihat satu mimpi dalam tidur. Ya, tidur itu mimpi yang tidak itu adalah yuhibbuha, mimpi yang baik, dia senang dengan sesuatu yang dia senang dalam mimpi itu. Fa innama hiya min Allah, yakin dan percayalah bahwa itu adalah benar datangnya dalam. Karena waktu sholat isya sudah masuk, ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangan. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bermunajat supaya kita selalu dalam bimbingannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.